Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey teman-teman kami yang di channel Edukasi. Nah, kali ini kita akan update lagi pada tanggal berapa nih? Tanggal 19 ya, bulan Juli 2021, yaitu soal kompetensi tes NIS P3K Guru IPA. Update bocoran soal terbaru ya, fokus di Guru IPA. Oke, di sini kita coba tunjukin bahwasanya pada soal ini kita mendapatkan dari vendor-vendor, dan silakan teman-teman ya, buat yang belum nonton video sebelumnya yang sesuai dengan jurusannya, silakan tinggal dicek saja. Buat yang belum daftar P3K atau ada masalah, tinggal dicek di deskripsi, sudah kami buatin solusi-solusi terkait cara daftar P3K. Oke, di sini kita langsung aja bacakan soal nomor 1. Nah, silakan teman-teman ya disimak sampai selesai karena kami akan berbagi file gratisnya di akhir video nanti atau di tengah-tengahnya. Oke, kita bacain soal nomor 1 untuk fokus seleksi kompetensi guru IPA ini. Di daerah beriklim panas, penyebab utama kabut fotokimia yang terutama dihasilkan dari kendaraan bermotor adalah polutan berupa A. Sulfur dioksida, B. Asam sulfat, C. Nitrit oksida, D. Asam nitrat, dan yang terakhir E. Hidroksida. Nah, silakan nih teman-teman ya, yang beriklim panas nih kayak di kota-kota itu kan biasa banyak sekali nih kendaraan bermotor ya, dan asapnya kan itu berupa pollution. Pollution berupa apa? Oke, kita lihat dan cek. Yaps, jawabannya adalah C. Nitrit oksida teman-teman ya. Nah, itu polutan yang berupa nitrit oksida. Karena nitrit oksida itu adalah polutan udara yang bersumber antara lain dari kendaraan bermotor. Nah, buat kita yang berada di kota kan biasa ada wilayah daerah-daerah panas ya. Kalau di kampung kan masih dingin nih. Nah, masih bisa dinetralisir dengan keseragaman atau kesegaran dari tumbuh-tumbuhan yang di kampung. Kalau di kota itu kan beda lagi, banyak sekali rumah kaca sehingga menyebabkan polutan berupa nitrit oksida. Jelas ya? Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Kita bacakan. Oke, di sini dan kita langsung jos saja nih. Pernyataan berikut berkaitan dengan sifat-sifat zat suatu zat nih. 1. Letak partikel berjauhan. 2. Gaya antar partikel sangat kuat. 3. Susunan partikel teratur. 4. Volume zat tetap. Pertanyaannya, pernyataan yang sesuai dengan sifat kayu adalah, nah ditanyain di sini kayu teman-teman ya. A. 1 dan 2. B. 2 dan 3. C. 1, 2 dan 3. D. 2, 3 dan 4. Dan E. 1, 3 dan 4. Nah, pernyataan yang sesuai dengan sifat kayu ya. Ini kan zat-zat ya. Suatu zat itu kayak gimana nih? Oke, kita lihat nih. Atau teman bisa jawab dalam hati, bisa di pause videonya. Terus jawab pada kolom komentar juga boleh. Oke, kita lihat dan cek jawaban yang paling tepat adalah yaitu D. 2, 3, dan 4. Gaya antar partikel itu sangat kuat. Kemudian susunan partikelnya teratur, kan biasa kayu teratur ya teman-teman ya. Kemudian volume zatnya tetap. Nah, kalau letak partikel berjauhan itu bukan kayu. Itu bukan sifat dari kayu. Jadi kayu itu nyatu dia sifat suatu zatnya. Jelas ya? Next, kita lanjut ke soal nomor berapa nih? Nomor 3. Oke, kita bacakan. Suhu suatu benda diukur dengan termometer Reaumur menunjukkan pada angka 360 R ya. Jika suhu benda tersebut diukur dengan termometer Fahrenheit, suhu benda tersebut adalah A. 160 V Fahrenheit, B. 480 Fahrenheit, C. 810 Fahrenheit, D. 1130 Fahrenheit, dan E. 600 Fahrenheit. Nah, silakan nih jika diukur ya. Oke, bisa dijawab dalam hati atau pada komentar juga boleh. Yaps, kita lihat dan cek jawaban yang tepat adalah yaitu D. Nah, karena perhitungannya kayak gini teman-teman ya.
Nah, nanti kan yang 360 R itu sama dengan 9/4 dikali 36 dalam kurung tambah 32 sama dengan 81 tambah 32. Jadi sama dengan 1130 Fahrenheit. Nah, ini kan jika suhu benda tersebut diukur dengan Fahrenheit. Karena kan termometer ya, termometer reaumur. Ini kan 360 reaumur, bukan derajat Celcius. Nah, ketika kita menghitung dengan Fahrenheit, ya Fahrenheit ini, maka tentu kita bisa mengalihkannya seperti ini. Oke, silakan dicoba saja kalau teman-teman mau mencobanya. Next, kita lanjut ke soal nomor 4, teman-teman ya. Andi jarang sikat gigi sehingga giginya terasa sakit. Setelah diperiksa, ternyata giginya berlubang dan setiap kali giginya disikat akan mengeluarkan darah segar. Jika diperhatikan sistem organ yang terlibat dalam gangguan yang diderita oleh Andi adalah sistem A. Peredaran darah dan sistem pencernaan. B. Saraf dan sistem peredaran darah. C. Gerak dan sistem ekskresi. D. Saraf dan sistem gerak. Dan terakhir E. Gerak dan sistem saraf. Nah, yang mana nih yang diderita gangguannya dalam sistem Mas Andi ya, dalam giginya? Apakah A, B, C, D, atau E? Oke, kita lihat dan cek jawaban yang paling tepat adalah yaitu B. Andi merasa sakit karena berkaitan dengan sistem sarafnya. Nah, sementara sakit giginya itu dapat mengeluarkan darah pada saat disikat karena pembuluh darahnya itu robek, teman-teman ya. Nah, ini yang menyebabkan Andi itu gangguan dalam sistem giginya itu yaitu saraf dan sistem peredaran darah. Jelas? Oke, kalau sudah jelas kita lanjut ke soal terakhir. Karena di sini saya hanya membahas 5 soal saja. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan file versi lengkapnya, silahkan tinggal diunduh nih di link deskripsi, tinggal diunduh saja. Dan ada juga untuk tryout dan latihan simulasinya, tinggal daftar saja sesuai dengan budget teman-teman miliki. Di sana biayanya hanya Rp30.000. Jelas ya? Next, kita lanjut ke soal nomor 5. Pada saat praktikum, ya, seorang peserta didik mengamati sayatan melintas daun dengan menggunakan mikroskop. Hasil pengamatan menunjukkan adanya jaringan dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bentuk sel seperti balok. 2. Sel-selnya tersusun rapi. 3. Dilapisi kutikula. Nah, pertanyaannya, berdasarkan ciri-ciri di atas, peserta didik menyimpulkan bahwa jaringan tersebut berfungsi sebagai A. Pelindung. B. Tempat fotosintesis. C. Alat pengangkut. D. Tempat penyerapan. Dan E. Tempat pertukaran udara. Yuk, silakan dijawab pada kolom komentar untuk soal nomor 5 ini. Dan silakan buat teman-teman yang mendapatkan file gratisnya, tinggal diunduh di list deskripsi sudah kami siapin. Ada juga, sudah kami siapin juga untuk latihan tryoutnya. Dan buat teman-teman yang mau gabung di grup grup Telegram, grup WhatsApp sudah kami siapin juga. Silakan tinggalkan nomor WhatsApp-nya. Nah, kayak gini nih, ada grup PGSD, ada grup BK, ada grup matematika, semuanya lengkap di sini. Dan buat teman-teman yang mau gabung nih, ya di sini simulasinya ya. Ini simulasinya, silakan teman tinggal pilih aja. Ini ada guru IVA sudah ada nih, ada tryoutnya juga. Ya, ada guru IVA juga. Buat teman-teman silakan kalau ada rezeki nih, silakan daftar aja, sasarannya saya daftar aja. Karena udah cukup dengan gratisan itu. Karena yang gratisan itu keberkahannya kurang. Beda dengan kita ada ilmu itu, karena kalau ilmu itu ditawar, tentu ilmu kita juga akan ditawar. Bahkan keberhasilan kita juga akan ditawar nanti. Tapi ketika kita mau berkorban, insya Allah usaha itu akan dilihat dan hasilnya akan ada seperti itu. Dan saya itu mengalaminya, teman-teman ya. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Terima kasih, syukron, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.